Apalagi kalau kelewat hitam, genep, nggak ada lagi genep. Udah cukup sampai hitam aja, jangan sampai genep. What the meaning is genep? Genep itu kelewat hitam, peteng berarti. Udah terima aja. Ini buku. Izinkan saya sampaikan kalimat Abi Yazid Al-Bustami. Dia ngomong begini nih. In aslam talima urid kafaitu kama turid. Dia lagi ngejelasin wahyunya Allah kepada Nabi Daud. Ya Daud, kata Allah. Dalam riwayatnya Abu Yazid Al-Bustami, dia ngomongnya, ya Daud, kata Allah, in aslam talima urid kafaitu kama turid wa illam tusallim lima urid at'abtu kama turid thumma la yakunu illa ma urid. Ibu ngerti apa enggak? Bapak? Saya juga ngomong sebenarnya. Begini kira-kira kalau bahasa kitanya, kita sederhanain. In aslam tali, ketika engkau pasrah dengan keputusan dan keinginanku, ma'urid. In aslam tali ma'urid, kata Allah, ketika engkau pasrah dengan apa yang sudah aku inginkan terhadap kehidupanmu, kafaitu kama turid, maka aku akan cukupkan kebutuhan dunia akhiratmu. Amin, Pak. Kata Allah begitu, bukan kata saya. Kebetulan saya dapat baca duluan, saya sampaikan ke ibu dan bapak, mudah-mudahan jadi kenang-kenangan buat perjumpaan kita malam hari ini. Amin. Pikirin Pak, in aslam talima urid kafaitu kama turid, ketika engkau pasrah dengan apa yang menjadi keinginan dan keputusanku, kata Allah, kafaitu kama turid, maka Allah akan cukupkan kebutuhan dunia dan akhiratmu. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, wa illam tusallim lima urid at'abtu kama turid, ketika engkau tidak pasrah dengan keputusanku, maka at'abtu kama turid, aku pastikan aku buat sibuk dan sulit kehidupan dunia akhiratmu. Na'udzubillahi min, yang pada endingnya summa la yakunu illa ma urid, tapi akhirnya keputusanku, kata Allah, yang dipakai. Jadi udah terima aja. Terima aja, mau hitam kayak bener, terima aja. Mau penghasilannya berapa nggak apa-apa ya Allah, yang penting masih bisa hidup. Alhamdulillah. Yang kedua nih, yang perlu jadi penekanan malam hari ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nafas kehidupan di esok hari, berarti rezeki yang Allah titipkan untuk kita masih tetap standby hari itu. Alhamdulillah. Kenapa kemudian Allah memastikan satu orang dengan ajalnya? Karena memang rezekinya sudah habis. Kalau Allah masih menciptakan manusia, ngehidupin manusia, rezekinya habis masih dihidupin, zalim. Zalim bukan sifatnya Allah. Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Berarti yakinlah bahwa ketika besok hari kita masih bisa bernafas, saat itu pula rezeki Allah akan mengikuti kehidupan kita di alam dunia. Amin. Ya Rabban, ketika sudah dapat rezekinya, dengerin nih, ketika rezekinya sudah didapat, ingat konsep kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus banyak berterima kasih. Terima kasih itu bahasa regensi, bahasa Arabnya syukur itu artinya terima kasih. Emang apa itu terima kasih? Udah diterima harus dikasih. Begitu coy. Bukan terima simpan, bukan terima hitung kemudian disimpan, tapi terima kasih. Allah ngajarin syukur. Mana syukur? Terima kasih. Udah diterima harus di alhamdulillah. Udah terima aja. Rumah sah hadir ke pengajian karena banyak dosa. Bener Bu? Bener Pak? Bapak banyak dosa apa enggak Pak? Banyak. Ibu enggak kehitung. Karena ibu memohon maaf Bu, ke surga paling gampang, ke neraka paling gampang. Saya bilang ya, karena ibu mah apa yang dilihat terkadang jadi bahan omongan. Betul apa betul? Betul begitu mah. Nih, tetangga ada yang hajatan, ibu diondang,
Ibu datang ke tempat yang hajatan, disambut sama yang punya hajat, disuruh ke prasmanan. Di prasmanan makanan yang nggak pati enak, habis makanan yang punya hajat diomongin. Ada yang begitu, Bu? Nggak ada di sini, mah nggak ada yang ngaku. Enak semua, alhamdulillah. Makanannya enak, melihat pengantennya berat sebelah, suaminya cakep, bininya hitam gendut. Habis itu pengantin perempuan diomongin pulang kondangan, itu laki makanya kecolok setan kali. Ada yang begitu? Ada? Nggak ada di sini, mah nggak ada. Nggak ada di sini. Atau sebaliknya, bininya cakep, lakinya ngejungkleng, udah hitam kurus, hidup lagi. Habis pengantin laki diomongin, itu perempuan buset, ngimpi ngejar kodok kali ya. Apalagi kalau dua-duanya jorek, udah jorek hitam, udah hitam hidup, pasti di komplet udah tahu pengantin hitam pakai baju merah. Habis diomongin, ini pengantin nggak tahu diri, udah tahu pada hitam dua-duanya ya, baju merah. Emang apa itu? Kayak ngelinjau matang. Bu, melinjau kalau matang dalamnya hitam apa putih? Hitam. Kulitnya hijau apa merah? Berarti kalau ada orang hitam pakai baju merah sama dengan hijau matang. Na'udzubillahimin. Tuh, Bu, dosa lagi. Prasmanan enak, pengantinnya cakep, begitu makan lihat ke atas tenda, buset, tendanya pada bolong ya. Murah, ini mah murah. Ada baik Pak tuh Pak, perempuan apa yang diomongin? Makanya ke surganya paling gampang, ke nerakanya juga paling gampang. Itu emang ngomongin orang nggak dosa gede, dosa besar, sama dengan berzina. Bahkan kata Nabi, al-ghibah asyaddu minaz zina. Orang yang suka ngomongin orang yang nggak ada, ghibah namanya. Padahal nggak tahu benar, nggak tahu enggak. Kalau benar jadi fitnah, kalau nggak benar jadi ghibah. Asyaddu minaz zina. Dosanya lebih berat siksaannya daripada dosa zina. Na'udzubillahi min. Berarti zina boleh? Nggak boleh Pak Ul, sama aja. Zina dosa besar, ghibah juga dosa. Jangankan kata agama, jauh-jauh hari pusing Bang Haji Roma Irama nyiptain ini lagu di atas bukit. Iya. Kata Bang Haji, janganlah kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Tuh, kalau Roma Irama nyanyi begitu kayak orang kedinginan. Kata Bang Haji juga nih, nyindir orang-orang yang ghibah. Semut yang di seberang lautan. Nah, begitu kalau nyanyi. Ada nuhnya ujungnya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, sedang gajah di pelupuk mata. Kan begitu pokoknya ini. Tidak kelihatan keterlaluan. Bang Haji tuh Bang. Bang Haji Roma bilang begitu, nggak boleh, artinya ghibah, ngomongin orang. Na'udzubillahimin. Allah bisa memaafkan istighfar kita ngomongin orang lain, tapi nggak bakal mungkin bisa memaafin dosa kita sebelum orang yang digibahi memaafkan dosa ghibah yang dilakukan oleh kita. Na'udzubillahimin. Kan ini kerjaan ibu-ibu semuanya. Betul. Ini mau ngaji nih. Nyamper Mpok Fatimah. Ada Fatimah ada? Oh, mohon maaf bukan Fatimah ini. Fatimah ini masalah. Fatimah,
ya nyamper sama Mpok Iroh. Ada Iroh ada. Kata Fatimah, Mpok Iroh, ada apa Mpok Fatimah? Ngaji yuk, ayo bareng sama saya. Alhamdulillah kita masih diberi hidayah ngaji. Nggak kayak Mpok Siti yang ngomong tadi. Ngomongnya keren. Oh gini kan gini. Kata Iroh, iya lah kita malah alhamdulillah ya positif kayak begitu orangnya ya padahal ada yang begitu ada. Tuh nggak boleh. Biasanya yang begini dilakuin sama ibu-ibu kalau udah sore-sore. Sore-sore kalau istilah di Sunda mah padangan. Tahu padangan Bu? Padangan kumpul 4 orang, yang satu bawa nasi, yang satu bawa lauk, yang satu bawa sayur, yang satunya dari dulu nggak pernah bawa apa-apa nih. Ada. Ada aja. Nggak boleh. Itu ngomongin orang asyaddu minaz zina. Dosanya lebih berat daripada zina. Na'udzubillahi min. Untung rajin datang ke pengajian, tahu ilmunya, insya Allah manfaat bisa dipakai. Amin ya robbal. Begitu udah pokoknya kalau ada pengajian peluang ngaji Pak. Karena kita nggak tahu endingnya gimana. Oh nanti kali saya makan masih muda, matinya nanti 1000 tahun lagi. Belum tentu, syarat mati nggak harus tua. Betul apa betul? Tsunami di Anyer tahun berapa tuh sampai Anyer? Ya tahun sekian lah pokoknya. Malam tahun baru besoknya tsunami. Saya tanya, yang kebanyakan itu yang di Anyer ngerayain tahun baru, yang tua apa yang muda? Yang muda is dead sama. Betul. Karena syarat mati nggak harus tua.